Assalamualaikum. Kembali lagi kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Sekarang yang akan kita bahas adalah masalah persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, ini persamaan menggunakan tanda sama dengan, ya kan? Tapi ada nilai mutlaknya, kemudian variabelnya hanya variabel X saja yang ada. Sehingga dinamakan persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, kita langsung masuk pada contoh. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Ada 5 nomor. Kita coba selesaikan satu persatu. Oke, yang pertama itu, saya tulis di sini. Yang pertama itu, nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Itu yang akan kita selesaikan. Tentukan nilai X-nya kalau ada. Oke. Nah, kita sudah pelajari definisi nilai mutlak, bahwa bagaimana definisinya. Kalau katakanlah A, nilai mutlak dari A itu sama dengan dirinya sendiri manakala A-nya lebih atau sama dengan 0. Nah, kemudian yang dimutlakan ini sama dengan negatifnya manakala yang dimutlakan ini adalah bilangan negatif atau kurang dari 0. Itu definisi kemarin. Nah, untuk kali ini sekarang kita anggap ini semua adalah A. Oke? Kalau ini semua adalah A, berarti bisa kita tulis seperti ini. Nilai mutlak 2X kurang 1 itu sama dengan dirinya sendiri, yaitu 2X kurang 1 manakala yang dimutlakan ini adalah bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0, kemudian sama dengan negatifnya, ya manakala 2X min 1 ini atau yang dimutlakan kurang dari 0. Seperti itu kan? Atau ini kalau saya lanjutkan bisa seperti ini. Ini sama dengan dirinya sendiri 2X kurang 1 manakala ya satunya saya pindahkan ke sana, kemudian saya bagi 2. Negatif 1 pindah ke sana, 1 bagi 2 berarti X. Nah, 1/2. Kalau ini 2X kurang 1 manakala satunya saya pindahkan ke sana temani 0, kan ceritanya seperti ini. 2X kurang 1 kurang ini kan 1X kurang dari, nah seperti itu ceritanya ya. Untuk yang ini, untuk yang di atas juga seperti ini ceritanya, yaitu 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 0, 2X lebih besar dari 1, X lebih besar sama 1/2. Nah, makanya ini X lebih besar atau sama dengan 1/2. Seperti ini caranya. Oke. Nah, sekarang saya hapus. Saya hapus yang ini. Oke. Nah, di sini tadi manakala X kurang dari 1/2. Nah, ternyata ada dua kemungkinan. X kurang dari 1/2 atau X lebih dari 1/2. Kalau X kurang dari 1/2, yang dimutlakan sama dengan, kalau X melebihi atau sama dengan 1/2, maka yang dimutlakan ini sama dengan dirinya sendiri. Tapi kalau X kurang dari 1/2, maka yang dimutlakan ini sama dengan negatifnya. Oke, dipahami ya? Nah, kalau begitu, berdasarkan yang ini, ingat, satu saja di sini lagi. Ada dua kemungkinan tadi. 1/2. Kalau lebih 1/2 sama dengan dirinya sendiri, kalau kurang dari 1/2 sama dengan negatifnya. Oke, itu yang kita ingat. Nah, nanti bisa satu hapus ini.
Kemudian oke, saya hapus. Nah, saya hapus juga ini. Nah, sekarang tadi untuk X, nah kurang dulu ya, kurang dari 1/2, maka apa yang kita dapatkan? Yang ini, yang di dalam mutlak menjadi negatifnya. Negatif 2X kurang 1, mutlaknya hilang, tapi yang di dalamnya menjadi negatif. Kan begitu ceritanya. Nah, ini saya tulis 2X kurang 1, negatif 7. Dari sini saya tulis 2X sama dengan negatif 1, pindahkan ke sana. Negatif 7 tambah 1 sama dengan negatif 6. Dari sini X sama dengan negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, ternyata untuk X kurang dari 1/2, kita dapatkan X sama dengan 1/3. Nah, ini masih cocok ya. X-nya kurang untuk X. Ini saya hapus. Ini masih cocok ya. X-nya kurang 1/2, kita dapatkan ternyata X-nya negatif 3. Benarnya masih cocok yang di atas. Nah, sehingga kita sudah dapatkan satu buah nilai X, yaitu X-nya sama dengan negatif 3. Oke. Nah, untuk X kurang dari setengah atau 1/2, dapat ini. Sekarang bagaimana tadi kalau X-nya melebihi atau sama dengan 1/2? Ya, kita cari lagi nilai X-nya. Oke, saya hapus yang ini. Satu kondisi sudah kita lakukan, kita dapat penyelesaiannya. Kemudian, saya pakai lagi kondisi yang lain. Nah, kalau X melebihi atau sama dengan 1/2, tadi kita dapatkan bahwa yang di dalam mutlak itu sama dengan dirinya sendiri. Mutlaknya hilang, tetapi dia menjadi dirinya sendiri. Kan gitu ya. Nah, tujuannya tetap. Ini 2X, negatif 1 pindah tema di 7, sehingga 7 tambah 1, hasilnya 8. Ini X, 8 bagi 2, 4. Nah, untuk X melebihi 1/2, kita dapatkan X sama dengan 4. Kalau begitu, nilai X-nya ada 2, yaitu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya, saya singkat HP, itu yaitu negatif 3 atau 4. Negatif 3 atau 4 ya. Kedua, X-nya sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 4. Nah, inilah nilainya. Oke, dipaham ya? Nah, ini sebenarnya bisa juga dicari dengan menggunakan alternatif lain. Caranya kedua ruas saya kuadratkan. Saya kuadratkan. Kalau kedua ruas saya kuadratkan sehingga menjadi seperti ini. 2X kurang 1. Ini kan nilai mutlak. Awalnya nilai mutlak. Ini saya kuadratkan. Ini sama 7 kuadrat. Kedua ruas saya kuadratkan. Kalau nilai mutlak saya kuadratkan, sama saja dengan tanpa nilai mutlaknya saya kuadratkan. Seperti itu ceritanya. Nah, gitu ya. Ini kuadratnya 2X kurang 1 dikali 2X kurang 1. Nanti kalian lihat sendiri hasilnya 4X kuadrat kurang 4X tambah 1. 7 kuadrat sama dengan 49. Ini kemudian 49 saya pindahkan ke sini. Temani 1 sehingga menjadi 4X kuadrat kurang 4X kurang 48. Oke. Ini saya sambung ke atas. Sehingga ini sama dengan 0 ya. Di sini sama dengan 0. Nah, semua saya bagi 4 sehingga menjadi
X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0. Ini kalau saya faktorkan, nah X bilangan apabila diperkalikan menghasilkan negatif 12, apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 1. Bilangan apa itu? Yaitu tiada lain adalah bilangan negatif 4 dan bilangan 3. Bilangan positif 3. Nah, kalau sudah seperti ini, saya dapatkan X kurang 4 sama dengan 0. Ya, atau seperti ini ya, atau X tambah 3 sama dengan 0. Kalau begini, X sama dengan 4. Kalau begini, X sama dengan negatif 3. Ini atau ya. Ya, ternyata himpunan penyelesaian juga X-nya 4 atau X-nya negatif 3. Sama dengan tadi ya. Tapi yang harus diingat bahwa kalau adik-adik menyelesaikan dengan kedua ruas dikuadratkan, tapi jangan langsung simpulkan kalau ini penyelesaiannya ya. Yang terakhir yang kita dapatkan sudah itu penyelesaiannya, bukan seperti itu caranya. Kalau kita memakai jalan dikuadratkan, kita harus uji kembali X terakhir yang kita dapatkan apakah memenuhi atau merupakan solusi dari persamaan awal. Coba kita langsung substitusi X sama dengan 4 ke persamaan awal. Coba 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 kurang 1, 7. 7 dimutlakan sama dengan 7. Benar juga. X-nya sama dengan negatif 3. Ya, 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 6 kurang 1, negatif 7. Negatif 7 sama mutlakan, ya sama juga dengan positif 7. Benar ya? Ya, ini kebetulan X yang kita dapatkan merupakan juga penyelesaian dari yang ini. Hanya kadang-kadang dengan menggunakan metode pengkuadratan kedua ruas, kadang-kadang cuma satu saja yang diambil. Penyelesaian yang lainnya tidak memenuhi di persamaan awal. Jadi hati-hati kalau kedua ruas dikuadratkan. Tapi kalau memakai yang tadi, cara yang pertama, ya dia tidak perlu lagi diuji satu persatu. Oke. Nah, sekarang coba, nah ini sudah ya. Coba kita lanjutkan pada soal nomor 2. Jadi ini HP-nya sama juga, baik metode pertama maupun metode kedua, hasilnya X-nya sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 4. Oke, sekarang saya hapus yang ini, saya akan lanjutkan pada soal yang kedua. Soal yang kedua itu, yaitu yang kedua, X tambah 5 sama dengan negatif 6. Wah. Nah, coba perhatikan nomor 2 ini. Ini soalnya nilai mutlak X tambah 5 dimutlakan sama dengan negatif 6. Kita sudah pelajari bahwa nilai mutlak suatu bilangan, katakanlah A, apabila dimutlakan, nilainya kalau bukan lebih dari 0, dia sama dengan 0. Artinya paling kurang 0. Sementara ini soalnya adalah nilai mutlak suatu bilangan sama dengan negatif 6. Nah, kan tidak ada nilai mutlak suatu bilangan yang menghasilkan negatif. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa nilai mutlak nilainya paling kurang 0. Jadi, kalau seperti ini modelnya, maka jawabannya tidak ada X ya anggota bilangan real, atau tidak ada X ya, tidak ada X anggota bilangan real yang merupakan penyelesaian. Tidak ada X anggota bilangan real yang merupakan penyelesaian persamaan tersebut. Itu saja jawabannya.
Ya, karena memang tidak ada apapun X-nya yang dimutlakkan pasti positif atau lebih deh. Pasti 0 atau lebih dari 0. Itu saja kuncinya ya. Jadi ini seperti ini jawabannya. Oke, kita lanjut lagi pada soal yang ketiga. Saya hapus yang ini. Yang ketiga yaitu nilai mutlak dari 4x kurang 8 sama dengan 0. Nah, terjawab. Ingat, sebuah bilangan itu nilai mutlaknya sama dengan 0 manakala yang di dalamnya ini hanya 0, berupa 0 ya. Ya, berarti sebuah bilangan apabila nilai mutlaknya sama dengan 0 itu hanya terjadi pada saat yang dimutlakan ini adalah 0. Iya kan? Nah, sama dengan seperti ini. Hal ini bisa terjadi manakala yang di dalam nilai mutlak ini adalah bilangan 0. Dengan kata lain, 4x kurang 8 itu harus sama dengan 0, supaya nilai mutlaknya sama dengan 0. Seperti itu ceritanya. Kalau ini saya lanjutkan menjadi 4x kurang 8 sama dengan 4x sama dengan 0 tambah 8. 0 tambah 8, 4x sama dengan 8, x sama dengan 8 per 4, 2. Nah, itu saja jawabannya. X sama dengan 2. Kalau saya tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, ya begini. Oke. Nah, yang ini. Saya tulis lagi. Negatif 5, 3x kurang 7, tambah 4 sama dengan 14. Oke. Nah, yang ini 4-nya saya pindahkan ke sana, sehingga negatif 5, 3x kurang 7, 4-nya pindahkan ke sana, sehingga 14 kurang 4, 10. Oke. Negatif 5-nya juga bisa saya pindahkan ke sana, sehingga 10 bagi negatif 5. 10 bagi negatif 5, ini kan 5 kali di sini ya. Kalau pindah ke sana menjadi bagi. 10 bagi negatif 5, negatif 2. Ya, ini sama dengan contoh sebelumnya. Bahwa nilai mutlak itu sudah kita tahu bahwa, katakanlah A, nilainya itu kalau bukan lebih dari 0, paling tidak sama dengan 0. Tapi ini kita disuruh mencari X, sehingga nilai mutlaknya menghasilkan negatif. Hal ini kan tidak mungkin kita dapatkan X yang demikian. Sehingga jawabannya sama saja kita tulis tidak ada X anggota bilangan real yang merupakan penyelesaian persamaan tersebut. Persamaannya mana? Persamaannya ini. Ya, karena sama saja ya. Sama saja ini semua dan ini nilainya sama. Jadi kalau ditanyakan persamaan yang mana, persamaan yang ini. Oke. Nomor 4 sudah, sekarang kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini agak keren saya lihat. Yaitu 2x kurang 1 sama dengan x tambah 3. Nah, oke, sekarang perhatikan dengan baik. Oke. Ini ada nilai mutlak 2x kurang 1, ada nilai mutlak x tambah 3. Coba kita uraikan dulu. Nilai mutlak 2x kurang 1 itu sama dengan dirinya sendiri, yaitu 2x kurang 1
manakala 2x kurang 1 itu lebih besar atau sama dengan 0, seuraikan 2x 0 tambah negatif 0 tambah 1 ya, negatif satunya pindah ke sana, yaitu 1x melebihi 1/2, ya kan, manakala x melebihi atau sama dengan 1/2. Berarti ini sama dengan negatifnya manakala x-nya kurang dari 1/2, kebalikan dari ini. Nah, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita tulis bahwa nilai mutlak x tambah 3 itu sama dengan dirinya sendiri, yaitu x tambah 3, manakala x tambah 3 lebih besar atau sama dengan 0, atau x lebih besar atau sama dengan negatif 3. X lebih besar atau sama dengan negatif 3. Oke, hapus yang ini. Yang ini sama dengan negatifnya, yaitu negatif x tambah 3, manakala yang ini kebalikannya ya, x kurang dari negatif 3. Oke. Nah, sudah dapat kondisinya. Kalau kita gambarkan yang ini ada x lebih besar atau sama dengan 1/2, x kurang dari 1/2, x lebih besar atau sama dengan negatif 3, x kurang dari negatif 3. Coba kita tulis di sini ada, nah, 1/2 negatif 3 di sini, kemudian 1/2 di ya sini. Nah, sekarang ini kondisi x ya, atau daerah asalnya. Nah, x ini terbagi dengan bilangan ini. Yang pertama, bagaimana kalau kondisinya seperti ini, x kurang dari negatif 3. Ini dulu kita perhatikan. Setelah itu kita perhatikan x di antara negatif 3 dan 1/2. Setelah itu kita perhatikan x yang melebihi 1/2. Nah, iya kan? Pertama, untuk x yang begini ya, x kurang dari negatif 3. Oke. X kurang dari negatif 3. Ya, jangan pakai kurang dari sama dengan, karena di sini tidak ada yang memakai kurang dari atau sama dengan negatif 3. Yang ada adalah kurang dari negatif 3 ya. Makanya di sini saya hapus. Oke. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Maka bagaimana dengan yang ini? 2x kurang 1. Apakah sama dengan dirinya sendiri atau negatif dari yang dimutlakan? Kalau x-nya kurang dari negatif 3. Dan di antara yang ini, kita memilih kondisi yang pertama atau kondisi yang kedua. Nah, perhatikan ini x-nya kurang dari negatif 3. Berarti yang mungkin tidak mungkin pertama. Ya kan? Ini kan bisa jadi 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau ini kan, kalau kurang dari 1/2 berarti masih cocok dengan kurang dari negatif 3. Ya kan? Berarti ini bisa saya tulis seperti ini. Yang ini sama dengan negatifnya, yaitu negatif 2x kurang 1 sama dengan x tambah 3 ini sama dengan dirinya sendiri atau negatifnya. Ya, jelas ya ini ya, kita pakai. Sama dengan negatif x tambah 3. Oke. Negatifnya bisa hilang, sehingga yang tersisa adalah 2x kurang 1 sama dengan x tambah 3. Ini bisa saya tulis menjadi
X-nya pindahkan ke sana, 2X kurang X, sehingga menjadi 3 tambah 1, X sama dengan 4. Nah, untuk X kurang dari negatif 3, kita dapat kesimpulan X sama dengan 4. Kan tidak mungkin ya, negatif 3 sekaligus sama yang sama dengan 4. Nah, berarti ini tidak mungkin. Tidak mungkin. X sama dengan 4 ini tidak mungkin. Karena tadi di awal kita sudah katakan, untuk X kurang dari negatif 3, menghasilkan X sama dengan 4. Gitu ya. Oke. Berarti yang ini kita dapatkan jawaban tidak mungkin atau himpunan kosong. Nah, berarti himpunan penyelesaian yang pertama itu himpunan kosong. Nah, sekarang ini HP1 saja ya, HP1 himpunan kosong. Sekarang kita perhatikan lagi kondisi yang ini. Yang tadi kita begini saja ya. Sekarang yang ini. X di antara negatif 3 dan 1/2. Saya hapus yang ini. Oke. Untuk X di antara 1/2 dan negatif 3. Nah, sekarang ini perlu sama dengan atau tidak? Ya, yang kurang dari 1/2 itu tidak perlu sama dengan ya. Berarti ini tidak perlu. Ini lebih dari negatif 3 perlu sama dengan atau tidak? Nah, perlu. Makanya sini perlu. Nah, ingat, ini bisa dibaca di tengah. X kurang dari 1/2 dan X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Kalau dibaca dari tengah. Nah, sekarang kita langsung jawab lagi ini. Berarti 2X kurang 1 bagaimana jadinya? Apakah sama dengan dirinya sendiri atau negatifnya? Kalau seperti ini. Kalau yang ini berarti ingat X ini melebihi atau sama dengan 1/2. Kalau melebihi 1/2, berarti masih tetap negatifnya ya. Karena ini X-nya kurang dari, kalau melebihi 1/2 kan tidak mungkin di sini. Iya kan? Tidak mungkin terjadi kalau melebihi 1/2. Yang mungkin terjadi X kurang dari 1/2. Nah, berarti ini tetap kita pakai yang ini sama dengan negatifnya. Yaitu negatif dari 2X kurang 1. Ini X tambah 3. Dengan kondisi X seperti ini. Apakah sama dengan dirinya sendiri atau negatifnya? Ini sama dengan dirinya sendiri manakala X melebihi atau sama dengan negatif 3. Ya. Atau X kemudian sama dengan negatifnya manakala X kurang dari negatif 3. Nah, ini kan tidak mungkin X kurang dari negatif 3. Yang mungkin hanya ini. Berarti sehingga ini kita pakai X tambah 3 jadinya. Nilai mutlaknya sama dengan dirinya sendiri. Oke. Di sini saya bongkar kurungnya 2X tambah 1 sama dengan X tambah 3. X-nya saya pindahkan ke sana sehingga menjadi min 3X sama dengan satunya pindahkan ke sana sehingga 3 kurang 1 menjadi 2. X sama dengan 2 per negatif 3 atau negatif 2/3. Sama saja. Ternyata kalau X-nya berada di antara 3 dan 1/2, saya menghasilkan X-nya sama dengan negatif 2/3. Ya, ini kan memang berada di sini ya.
X sama dengan negatif 2/3 kan memang berada di rentang ini. Sehingga ini masih merupakan penyelesaiannya. Jadi, kita dapatkan HP yang kedua itu X-nya sama dengan negatif 2/3. Nah, seandainya yang ini tidak berada di rentang ini, berarti kita tulis juga himpunan kosong. Tapi karena negatif 2/3 masih di rentang yang ini, masih di nilai yang ini, kurang dari 1/2 sekaligus lebih dari negatif 3, maka ini merupakan penyelesaiannya. Sudah dua penyelesaian yang kita dapat, himpunan kosong dan negatif 2/3. Oke, saya hapus. Nah, satu ulang HP yang kedua di sini. Ya, memang ini agak berantakan kelihatannya, tapi ini oret-oretan. Di sini penyelesaiannya. HP yang kedua negatif 2/3. Oke, sudah. Sekarang dari sini ke sana. Dari X yang melebihi 1/2 untuk X melebihi 1/2. Apakah sama dengan atau tidak? Kita lihat di sini. Di sini kan kalau melebihi berarti pakai sama dengan, sehingga di sini kita perlu pakai sama dengan. Ya kan? Apa yang terjadi? Kalau X melebihi 1/2, maka yang ini sama dengan dirinya sendiri. 2X kurang 1. Bagaimana dengan yang ini? Kalau melebihi 1/2, kondisi mana yang kita pakai? Melebihi negatif 3 atau kurang dari negatif 3? Kalau X yang melebihi 1/2, ya jelas melebihi negatif 3 ya. Karena kalau sudah melebihi 1/2, sudah pasti melebihi negatif 3. Itu seperti itu caranya. Berarti yang kita pakai yang di atas. Berarti ini sama dengan X tambah 3. Nah, 2X kurang X sama dengan 3 tambah 1. X sama dengan 4. Nah, saya dapatkan X sama dengan 4 dengan kondisi X melebihi 1/2. Ya, berarti ini masih tetap dalam jangkauan X yang di atas 1/2. Berarti ini masih penyelesaiannya. Ini HP yang ketiga. X sama dengan 4. Oke, masih ada lagi kemungkinan lain X-nya? Tidak ada lagi ya. X kurang dari negatif 3 sudah kita lakukan. Seperti apa penyelesaiannya, yaitu himpunan kosong. Kalau X di antara negatif 3 dan 1/2 sudah kita lakukan. Penyelesaian juga adalah negatif 2/3. Kemudian untuk X yang melebihi 1/2, penyelesaiannya adalah 4. Semua penyelesaian itu kita gabungkan sehingga menjadi penyelesaian dari soal ini. Ya kan? Oke, saya tuliskan supaya rapi. Ini saya hapus. Penyelesaiannya yang mana sekarang? Kita sudah dapatkan 3 penyelesaian. Yang mana yang dipakai? Nah, penyelesaiannya sekarang adalah, atau HP-nya adalah HP1 saya gabungkan dengan HP2, saya gabungkan dengan HP3. Saya gabung semuanya. HP1-nya kosong, HP2-nya yaitu HP2-nya tadi, ini HP2-nya. Masih ingat tadi HP2-nya negatif 2/3. Saya gabung HP3-nya yaitu 4. Nah, semuanya ini saya tulis seperti ini. Negatif 2/3 dengan 4.
Ya, kosongnya nggak usah ditulis ya. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2/3 dengan 4. Oke, inilah penyelesaian dari soal yang ini. Nah, selain cara yang ini, ada juga cara yang lain. Kita kuadratkan kedua ruas ini. Coba kita kuadratkan. Apakah menghasilkan juga seperti ini jawabannya? Kita coba saja. Karena tidak ada salahnya mencoba. Kata orang, mencoba tak mengapa ya. Oke, kita kuadratkan kedua ruas. 2x kurang 1 dengan mutlak x tambah 3. Ini saya kuadratkan. Kalau saya kuadratkan sama saja dengan tanpa mutlak yang dikuadratkan, ya kan? Ya, sama saja dengan tanpa mutlak yang dikuadratkan. Hasilnya kalau 2x kurang 1 dikuadratkan berapa? Hasilnya yaitu 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Oke. Kemudian x tambah 3 saya kuadratkan. X kuadrat tambah 6x tambah 9. Oke. Ini. Kemudian 4x, x kuadratnya saya pindahkan ke sana menjadi 3x kuadrat. 6x-nya saya pindahkan ke sana sehingga menjadi negatif 4x kurang 6x. Negatif 10x. Ini 1 kurang 9. Negatif 8. Sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan. Nah, ini 3x, x. Ini kalau saya faktorkan di sini tambah 2, di sini kurang 4. Ya kan? Nah, kalau ingin tahu bagaimana sehingga saya bisa langsung cepat seperti ini butuh latihannya, tapi caranya sudah dijelaskan pada video saya sebelumnya. Cara memfaktorkan dari bentuk aljabar. Nanti dicari. Nah, ini perkalian dua buah bilangan saya perkalikan menghasilkan 0. Itu bisa terjadi manakala salah satunya sama dengan 0. Berarti manakala 3x tambah 2 sama dengan 0 atau x kurang 4 sama dengan 0. Kan begitu. Perkalian dua buah bilangan menghasilkan 0 manakala salah satunya sama dengan 0. Ini sama salah satunya atau kedua-duanya sama dengan 0, gitu ya. Yang ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kalau seperti ini 3x tambah 2 sama dengan 0 berarti 3x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan atau ya, ini atau x sama dengan 4. Ini x sama dengan negatif 2/3 atau x sama dengan 4. Sama ya, x sama dengan negatif 2/3, kemudian x sama dengan 4. Ya, masih sama. Jadi dikuadratkan maupun dengan cara tadi, ya hasilnya tetap sama. Tapi ingat, kalau menggunakan pengkuadratan, harus diuji kembali ke persamaan awalnya. Apakah x yang 2 ini masih memenuhi persamaan awal? Ya, kalau masih, berarti kita ambil dua-duanya. Tapi kalau cuma satu saja yang memenuhi, maka satu saja yang jadikan penyelesaiannya. Ini hanya kebetulan kita sudah tahu penyelesaian di awal, yaitu negatif 2/3 dan 4, sehingga ini tanpa kita uji, sudah bisa kita simpulkan bahwa sudah ini penyelesaiannya juga dengan pengkuadratan. Oke, paham ya? Ya, demikian kita sudah membahas contoh soal
persamaan nilai mutlak satu variabel.